warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Martabak, kembali lagi bersama Sapa Martabak. Di sini saya Sela Florida Faza dan saya Salma Harinisa. Kami sedang bersama Ibu Denis Mela Febrina sebagai salah satu pemangku magang PPKN di MAN 3 Bantul dan juga Bapak Supono sebagai salah satu pemangku magang sejarah di MAN 3 Bantul. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gimana sih meneladani semangat para pahlawan sebagai penguatan karakter siswa di era global. Nah, kira-kira kenapa sih pada tanggal itu diperingati Hari Pahlawan? Nah, pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan karena pada saat 10 November 1945 terjadi pertempuran besar antara tentara Surabaya melawan tentara Inggris. Salah satu pahlawan yang berjasa dalam peristiwa tersebut adalah Bung Tomo. Jadi, Bung Tomo ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena pada saat itu beliau memandangkan pidato yang menyulut semangat para pemuda di Surabaya. Nah, kalau menurut Bapak Supono dan Bu Vela, gimana sih definisi pahlawan itu? Oke, baik, terima kasih Sela. Jadi pahlawan ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah seseorang yang menonjol karena keberaniannya. Seperti seseorang yang menonjol karena keberaniannya, termasuk juga di dalamnya adalah Bung Tomo, berani menggelorakan semangat jihad, menggelorakan semangat yang membara kepada area Surabaya waktu itu untuk melawan tentara Inggris yang waktu itu dipimpin oleh Ismail. Jadi orang yang menonjol karena keberaniannya mempertahankan nusa dan bangsa, itu makna dari pahlawan. Bilang Mungkin kalau spesifiknya pahlawan itu kita bisa mengambil contoh ya, namanya pahlawan. Pahlawan itu adalah sosok yang bisa kita teladan. Dari yang sudah dijelaskan Pak Supono tadi, kita sesuai dengan tujuan bangsa kita itu adalah untuk maju. Bagaimana sih kita harus menjadi maju agar kita itu bisa meneladani sifat-sifat dari pahlawan-pahlawan kita itu. Khususnya adalah untuk para pelajar pada era sekarang. Era sekarang itu adalah era modern nih Pak Supono. Berbeda dengan era yang lampau, kita sekarang sudah banyak sekali disuguhkan oleh beberapa macam teknologi maju. Nah, itu bisa menjadi positif dan negatif. Tergantung bagaimana anak-anak muda, termasuk siswa-siswa sekarang ini mengelola atau menanggapinya. Kita nanti akan mengupas lagi bagaimana cara kita meneladani sikap dari pahlawan-pahlawan kita. Jadi tanpa kita itu keluar dari batas, kita tetap dalam masih di jiwa-jiwa yang cinta tanah air, bela negara kita masih ada, masih utuh, tanpa kita melupakan jasa-jasa para pahlawan, tanpa kita menghilangkan nilai-nilai luhur yang ada di pahlawan-pahlawan kita. Seperti itu. Terima kasih Bu Vela atas penjelasannya. Jadi di Indonesia ini ada banyak banget nih pahlawan. Contohnya ada Jendangin, Soekarno, ada ini, masih banyak lagi. Nah, yang populer di kalangan siswa itu kan ada Bung Tomo dan Jenderal Sudirman. Mungkin dari Bapak Supono bisa menjelaskan tentang sosok dari kedua pahlawan tersebut. Oke, baik. Sebelum kita mengerucut ke dua pahlawan itu ya, Bung Tomo dan Jenderal Sudirman, sebenarnya kita perlu tahu dulu. Jadi pahlawan itu di Indonesia khususnya kan ada pahlawan sebelum kemerdekaan, ya, dan juga ada pahlawan dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi disebutkan ada pahlawan yang ditetapkan dalam rangka dulu ya, dalam musim penjajah ketika masa-masa kerajaan seperti itu. Tapi khusus untuk Bung Tomo dan Jenderal Sudirman adalah salah satu pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan. Karena Bung Tomo itu ditetapkan sebagai pahlawan nasional seperti
yang disampaikan tadi atas jasanya mengobarkan semangat dalam rangka melawan atau mengusir tentara Inggris yang berada di Surabaya tanggal 10 November 1945. Sedangkan Jenderal Sudirman sendiri adalah panglima besar yang juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena keberaniannya melawan penjajahan Belanda yang ada di Yogyakarta, khususnya di tahun 1949 ketika terjadi revolusi fisik seperti itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai dua pahlawan itu antara Bung Tomo dan Jenderal Sudirman seperti itu, banyak sekali karakter yang kita ambil. Saya kasih contoh misalnya Bung Tomo. Bung Tomo itu sejak kecil memang dididik untuk berani. Beliau ketika remaja bekerja di stasiun radio Antara yang berada di Surabaya waktu itu, kemudian dengan stasiun radio itu beliau menggelorakan semangat adik-adik Surabaya yang tahu ketika tentara Inggris itu datang ke Surabaya dengan menyebarkan pamflet yang isinya rakyat Surabaya harus menyerahkan senjata dan seterusnya. Maka dari situ kemudian Bung Tomo berpikir bagaimana caranya masyarakat Surabaya, area Surabaya bangkit semangatnya untuk bisa mengusir mereka dari Surabaya seperti itu. Kemudian kalau Jenderal Sudirman luar biasa sekali dengan taktik gerilya tentunya. Beliau dalam kondisi sakit, bayangkan sakit paru-parunya yang satu sudah tidak berfungsi. Bahkan salah satu dokter pribadinya nama Pak Suwondo itu pernah mengatakan ketika memeriksa Jenderal Sudirman di rumahnya pada pagi hari, Pak Suwondo mengatakan kepada Pak Dirman, penjaringan sudah tidak ikut berperang saja karena kondisi penjaringan itu sudah tidak memungkinkan sakit yang begitu parahnya. Tapi apa yang dikatakan Pak Dirman? Luar biasa, Pak Wondo, aku tidak mau mati di tempat tidur, tapi aku mau mati di medan perang. Semangat yang luar biasa, dan ini harus bergerilyanya ya Pak. Iya betul. Dia ikut bergerilya mulai dari Jogja sampai Jawa Timur, kembali lagi ke Jogja. Semuanya untuk saya. Semuanya untuk kita bersama. Dan ada generasi muda tidak memanfaatkan masa-masa kemerdekaan seperti itu. Jadi itu sedikit perjuangan dari pahlawan kita. Di dalamnya ada peran dari Bung Tomo dan jadi kalau saya pahami di sini, semangat mental menang itu dari pahlawan itu yang bisa kita ambil. Yang harus diteladani lebih itu adalah mental pemenang, mental untuk berani, mental pemenang, mental mau bertarung gitu. Ya, kalau diteladani oleh anak-anak muda zaman sekarang, khususnya adalah siswa, itu adalah bagaimana cara kita untuk menyikapi sesuatu dengan penuh semangat. Semangat apa? Semangat juang. Kita melihat dari pahlawan-pahlawan kita yang memiliki semangat bergerilya gitu. Jadi kita tidak boleh pantang menyerah, kita harus semangat, mental juara, mental pemenang, tidak minder gitu ya Pak ya, seperti itu. Jadi tadi sudah dijelaskan ya tentang Bung Tomo dan Jenderal Sudirman, terus generasi kita itu sebagai siswa di era modern untuk meneladaninya. Terus apa sih tujuan kenapa kita harus meneladani sifat-sifat kepahlawanan dari pahlawan tersebut? Menurut saya ya karena itu tadi ya, pahlawan itu sosok pejuang, maka dia dinamakan pahlawan karena dia tuh berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dia wani getih, wani perih. Dia rela berdarah-darah untuk memperjuangkan apa yang dia cintai, yaitu tanah air kita. Nah, kita sebagai penerusnya kita tinggal meneruskan, karena sekarang kita alhamdulillah tidak ada perang ya. Kita sekarang dijajahnya oleh apa? Oleh negeri sendiri. Misalnya kita marak dengan korupsi ya Pak ya. Itu kan ancaman di dalam negeri kita sendiri. Nah, bagaimana agar kita itu tidak terjerumus, agar kita itu menjadi insan yang tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpengaruh. Itu kita harus membesarkan hati, membesarkan mental kita untuk selalu bersikap seperti pahlawan kita. Selalu ingat-ingat, kita itu tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita adalah sebagai warga negara yang baik. Kita harus mencontohkan, kita harus memberi teladan juga, kita harus memberikan kita harus memberikan bukti bahwa
kita, bahwa anak muda, bahwa kalian sebagai siswa pelajar Indonesia adalah benar-benar yang akan meneruskan kedepannya untuk menjadi manusia dengan versi terbaiknya, seperti itu. Tidak seperti itu saja. Itu adalah untuk mengapa? Untuk menghargai jasa para pahlawan. Yang sekolah, rajinlah sekolah, menghargai waktu, menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti itu. Nah, itu adalah nanti contoh yang akan menjadikan karakter itu terbentuk dengan mudah. Sebenarnya seperti itu. Jadi memang untuk membentuk karakter yang baik itu dimulai dari diri sendiri. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk seperti ini, tapi dia harus memiliki siapa figur yang dia jadikan contoh agar dia menjadi orang yang baik di masa depan, di masa sekarang dan di masa depan. Contohnya kita meneladani pahlawan sebagai sosok yang semangat juangnya tinggi, seperti itu. Ya, betul. Menurut saya jadi gini, jadi belajar dari pahlawan itu bukan cuma belajar bagaimana cara perangnya, tapi bagaimana memanfaatkan hasil perjuangan mereka kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Integritasnya. Ya, sebagai siswa tentu ya belajar penuh, belajar yang sungguh-sungguh itu menjadi salah satu bukti bahwa kita itu memanfaatkan sebaik-baiknya kemerdekaan yang telah diupayakan oleh para pahlawan yang telah menderita itu. Jadi bukan cara perangnya misalnya Jenderal Sudirman yang dulu beria terus kita itu tidak ya, mungkin dalam satu kali tempo bagaimana menelusuri jejak perang gerilya ya boleh, tetapi paling tidak bagaimana caranya memanfaatkan hasil kemerdekaan yang telah diraih dengan sebaik-baiknya, belajar yang rajin, yang sungguh-sungguh. Jadi Bung Tomo saja, Bung Tomo itu pernah masuk di dalam kepanduan bangsa Indonesia KBRI. Ya, artinya ketika siswa kemudian masuk di kepramukaan itu salah satu bentuk bagaimana meneladani ya, pahlawan-pahlawan seperti Bung Tomo. Bung Tomo pernah di panduan ya, seperti itu. Kalau cintaan airnya ya Pak. Kalau sebagai siswa saja ogah-ogahan ikut pramuka berarti belum meresapi bagaimana pahlawan-pahlawan itu mengorbankan jiwanya untuk bangsa ini, seperti itu. Jadi bukan hanya dari cara perangnya saja kita belajar, tapi bagaimana cara memanfaatkan yang sebaik-baiknya hasil kemerdekaan yang telah diraih. Masih rela berkorban, rela berkorban untuk negara. Itu namanya kita bela negara. Pramuka. Kalau kalian sebagai pelajar, ya bentuk wujud bela negaranya itu pramuka. Seperti yang disampaikan Pak Sumono, itu bagian dari kita itu mencintai tanah air kita, gitu kan. Kemudian mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah dengan baik, mencintai setiap apa yang kita lakukan, aktivitas positif. Kemudian nanti seterusnya entah nanti Sela atau Salma kita ingin menjadi polban mungkin, nah itu juga salah satu bukti bahwa kalian mencintai negeri ini. Karena apa? Sebagai polban atau mungkin TNI atau mungkin juga guru itu juga udah bela negara, bukan mengabdi kepada negara. Atau mungkin perawat, atau nanti mungkin pengen sampai ke Lebanon mungkin menjadi perawat di sana, membantu di perdamaian gitu. Itu ya, menurut saya seperti itu. Luar biasa sekali ya teman-teman pemaparan dari Bapak Ibu kita yang saya dan Salma ini jadi tambah pengetahuan nih. Mungkin teman-teman juga bisa tambah semangat nggak ini? Oh ya, tambah semangat juga. Ya, dan satu lagi mungkin saya tambahkan ya, jadi kalau kita sebagai siswa, sebagai anak, ada pahlawan yang paling dekat dengan kita dan kita lupakan, yaitu orang tua. Jangan lupa loh. Ya. Allah juga pernah mengatakan bahwa Rabbul Alamin ilahi Allah mengatakan sembahlah jangan selain aku, ya, sembahlah aku dan hormatilah kedua orang tua. Artinya kita punya pahlawan yang sangat dekat, yaitu orang tua. Jangan lupa jauh-jauh mungkin dari Sumatera, jauh-jauh dari luar Jawa sampai ke Matiga. Kalau cuma tidur saja, tadi Pak Dirman mengatakan saya tidak mau mati di tempat tidur seperti itu. Itu salah satu menggugah kita. Artinya jauh-jauh dari luar Jawa ke Matiga mencari ilmu, ya, bukan untuk hanya sekedar tidur dan seterusnya, seperti itu. Jadi orang tua salah satu pahlawan terdekat dengan kita, dan kita hormat seperti itu.
Oke, jadi di sini kita bisa belajar banyak yang mulai dari karakter dari pahlawan-pahlawan tadi yang mereka berani sejak dini, terus rela berkorban. Dan kita ini sebagai siswa di era modern ini kita harus bisa memanfaatkan kemerdekaan yang telah diraih tadi dengan dia semangat belajar, sungguh-sungguh, terus pramuka tuh ya semangat, yakin gitu, terus apa ya? Kita juga jangan sampai lupa apa orang tua kita ini juga pahlawan yang harus kita hormati dan hargai. Oke, di sini kami mengucapkan Selamat Hari Pahlawan. Negara yang besar adalah negara yang menghargai jasa pahlawannya. Oke, mungkin demikianlah podcast kita tentang pahlawan pada hari ini. Semoga bisa menambah ilmu wawasan dari kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi